Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama, Saudara. Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto menjelaskan mengenai aksi penangkapan Yuhdi 40 tahun, seorang warga desa Mekarsari, Kecamatan Marosebo Ulu, Batanghari, yang berstatus sebagai DPO selama 6 tahun, cuma 13 Agustus. Kapolres mengatakan pada Kamis 12 Agustus, kira pukul 4 sore, pihaknya berhasil mengamankan Yuhdi dalam keadaan meninggal dunia. Terkait rangkaian kriminalitas dan tindak pidana yang dilakukan oleh Yudi telah dilakukan sejak 2015. Di Polres Batanghari ada 6 perkara tindak pidana, namun masih banyak yang belum melaporkan kepada kepolisian, mengingat masyarakat yang menjadi korban tidak berani melapor karena adanya intimidasi dari Yudi. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jambi, ada Musawira yang akan memberikan laporannya. Selamat sore Musawira. Ya, sore rekan Firda. Musa, bisa dijelaskan mungkin terkait kronologi penangkapan pelaku atas nama Yudi ini yang berstatus sebagai DPO selama 6 tahun ini bagaimana? Ya, baik rekan Firda. Kronologi penangkapan Yudi atau biasa dikenal Yudi, dia adalah warga desa Mekarsari, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Berawal dari Kapolres Batanghari yang memerintahkan tim Buser untuk melakukan upaya penangkapan prioritas pada 28 Juli 2021. Upaya ini juga dilakukan karena terkait laporan masyarakat yang sudah dilaporkan ke Polres Batanghari. Ia sudah ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang setelah melakukan tindak pidana sejak 2015 yang lalu. Sudah tercatat ada 6 perkara yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari berkat perbuatan pelaku. Selama ini pelaku ini diketahui dia bersembunyi di kawasan hutan di Kecamatan Marosebo Ulu. Ia juga menguasai senjata api dan juga senjata tajam. Bahkan saat tim melakukan penangkapan di Jalan Setapak di Desa Mekarsari, Kecamatan Marosebo Ulu, tim sempat adu tembak dengan pelaku yang bernama Yudi ini. Namun akhirnya Yudi bisa dilumpuhkan hingga tewas pada Kamis 12 Agustus 2021 sore hari. Untuk diketahui, tim Buser ini sudah 1 minggu mengendap di hutan untuk mengetahui keberadaan DPO ini atas nama Yudi. Dan diketahui lagi Yudi yang sudah tertembak tidak bisa tertolong karena jarak tempuh yang begitu jauh hingga menyeberang sungai. Seperti itu. Musa, mungkin bisa dijelaskan apa saja perkara Yudi ini sehingga ia ditetapkan menjadi DPO? Oke, baik. Terkait rangkaian kriminalitas tindak pidana yang telah dilakukannya itu sejak 2015 yang lalu. Di Polres Batanghari sudah tercatat 6 perkara tindak pidana. Pertama, perkara pembakaran rumah pada tahun 2015. Yang kedua, perkara pembunuhan berencana. Ya, dan yang ketiga, perkara pengancaman. Keempat, dia melakukan pembakaran rumah lagi. Dan perkara kelima, pada 15 Maret 2020, tentang penganiayaan warga setempat. Dan keenam, itu pencurian dan pemberatan yang terjadi pada 24 April 2020. Begitu. Musa, mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan, seperti apa informasinya? Di saat penangkapan dan si Yudi ini dilumpuhkan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 14 butir amunisi dan beserta 2 pucuk senjata api. 1 bilah parang dengan panjang 45 cm bergagang kayu. Dan ada juga yang menarik di sini 4 jimat. 4 jimat yang dipegang oleh Yudi berbentuk koin bertuliskan Arab. Lalu uang tunai jutaan rupiah dan 2 plastik klip yang berisi serbuk kristal seberat 1 gram bruto. Diduga itu sabu-sabu. Dan intinya dari penangkapan ini masyarakat perlu mengetahui, ini pesan dari Kapolres Batanghari, bahwa yang bersangkutan sudah merasakan ratusan sampai ribuan orang selama 6 tahun terakhir ini, selama dia menjadi DPO. Dan diyakini, Kapolres juga meyakini bahwa ditangkapnya dan meninggalnya Yudi ini, situasi di wilayah itu di wilayah itu sudah semakin aman, begitu.
Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami Musa juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Batanghari mengenai penangkapan buron ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. 16.00 telah berhasil kita tangkap dalam keadaan akhirnya meninggal dunia. Terjadi kontak senjata terhadap salah satu warga desa Mekarsari, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, atas nama Yudi bin Abu Bakar, umur 40 tahun, suku Melayu, pekerjaan tani, yang mana saudara Yudi ini sudah menjadi status DPO dari 2 Polres minimal, Polres Batanghari, Polres Sorolangun, terkait beberapa rangkaian kejahatan, kriminalitas dan tindak pidana yang telah dia lakukan sejak tahun 2015. Tercatat di kami ada 6 perkara tindak pidana, namun selebihnya masih banyak yang belum melaporkan kepada kami, mengingat masyarakat yang menjadi korban dari beberapa perkara itu tidak berani melapor kepada pihak kepolisian karena ada intimidasi dari pihak saudara Yudi ini. Dari Jambi kita beralih ke Aceh, Saudara. 2 orang warga Kabupaten Nagan Raya Aceh menjalani eksekusi cambuk dalam kasus judi chips Hicks domino berlangsung di alun-alun Sukamakmue pada Jumat 13 Agustus siang. Eksekusi cambuk diselenggarakan Kejaksaan Negeri Nagan Raya dengan eksekutor dari Polisi Syariah atau Wilayatul Hizbah WH Kabupaten setempat. 2 pemain dan penjual koin Hicks domino itu dihukum cambuk masing-masing 20 kali karena terbukti melanggar Hanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat atau Perda Provinsi Aceh setelah putusan vonis Mahkamah Syariah Ingkrah. 2 terpidana hanya menjalani masing-masing 16 kali cambuk karena dikurangi 4 kali setelah sejak ditangkap mereka menjalani hukuman kurungan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi Indonesia, Rizwan, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Rizwan. Halo, Rizwan. Halo, Rizwan. Halo Firda, baik. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi cambuk pada masa PPKM kali ini? Baik, terima kasih Firda. Dapat kami laporkan kemarin Jumat siang itu ada eksekusi cambuk terhadap 2 terpidana kasus maisir, yaitu judi online chip Hicks domino. Jadi pelaksanaan eksekusi cambuk di Kabupaten Nagan Raya dengan menerapkan protokol kesehatan itu membatasi pengunjung maupun warga meskipun pelaksanaannya di tempat umum. Kemudian pelaksanaan juga hanya diikuti peserta yaitu dari Forkopimda. Kedua terpidana tersebut kasusnya telah ingkrah dan ataupun berkekuatan hukum tetap. Keduanya masing-masing dicambuk 2 kali, 20 kali, maaf. Kemudian karena sudah menjalani hukuman selama 117 hari atau hampir mendekati 4 bulan sehingga dikurangi masa hukuman 4 kali cambuk sehingga masing-masing menjalani hukuman 16 kali cambuk. Setelah eksekusi cambuk mereka langsung diberikan surat bebas oleh pihak lembaga pemasyarakatan kabupaten tempat selama ini mereka menjalani hukuman. Ya, Firda. Rizwan, apa kemudian harapan pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap kasus judi online chips Hicks domino ini yang masih marak terjadi di Aceh? Baik, untuk kasus Hicks domino ini di Kabupaten Nagan Raya sendiri, yaitu Aceh, ini merupakan yang kedua dalam tahun ini yang berhasil diungkap pihak kepolisian. Kemudian eksekusi cambuk juga sudah pernah dilakukan itu pada bulan lalu seorang agen yang juga terlibat chip Hicks domino. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati diwakili Sekda pada kesempatan eksekusi cambuk tersebut mengajak masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang mengandung judi online, termasuk mengajak kepada 2 terpidana yang melakukan eksekusi cambuk tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan
kejahatan yang pernah mereka jalani, sehingga tidak lagi berurusan dengan pihak penegak hukum. Ya, Firda. Baik. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami Rizwan juga sempat melakukan wawancara dengan Kajari Nagan Raya Aceh, Dudi Mulyakesuma. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hari ini, Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, barusan kita saksikan bersama pelaksanaan hukuman cambuk. Ya. Ini adalah bentuk dari penyelesaian setiap hukum bahwa perkara itu dianggap selesai bila telah dilakukan eksekusi badan dan barang bukti. Hari ini kita melaksanakan eksekusi badan terhadap tindak pidana mesir. Berapa kali Pak tembakan hari ini? Seperti kita saksikan bersama bahwa terhadap dua orang terpidana ini masing-masing 20 kali cambuk. Akan tetapi karena telah melaksanakan penjara yang telah dilaksanakan dikurangi 4 kali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Kota Jayapura mendapatkan bantuan KM Tidar dari Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura, Dr. Ninyo Mansri Antardi mengatakan, kapal tersebut akan digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Dari laporan yang diterima, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 yang dirawat di LPMP Kota Raja cukup tinggi, karena sejak dibuka lagi sejak akhir Juni, sudah merawat 534 orang dan 424 orang sembuh. Berdasarkan rilis data yang dikeluarkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura per Kamis 12 Agustus, menunjukkan kasus kumulatif positif COVID-19 sebanyak 12.400 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Aldi. Ya, selamat sore, Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua, dalam mengatasi laju penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Jayapura bersama Satgas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 mendapatkan bantuan 1 buah kapal bernama KM Tidar dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk tempat isolasi terapung pasien COVID-19 di Kota Jayapura, Papua. Firda dan juga Tribuners, dapat kami informasikan saat ini kapal tersebut direncanakan baru akan tiba pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Laut Jayapura malam ini. Firda. Aldi, apa yang melatar belakangi Pemkot Jayapura mendatangkan KM Tidar sebagai tempat isolasi pasien COVID-19? Iya, baik Firda dan juga Tribuners. Memang yang menjadi latar belakang diadakannya KM Tidar ini sebagai pusat isolasi terapung pasien COVID-19 di Kota Jayapura ialah agar dapat mengimbangi beban LPMP Kota Raja yang sebelumnya dijadikan pusat isolasi pasien COVID-19 di Kota Jayapura, mengingat tempat ini sudah cukup tinggi dalam menampung pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Jayapura, Papua. Firda. Aldi, bagaimana kemudian situasi terkini di Pelabuhan Laut Jayapura menjelang kedatangan KM Tidar ini? Iya, Firda dan juga Tribuners, baru saja saya kembali dari Pelabuhan Laut Jayapura memantau situasi terkini yang ada di sana. Memang berdasarkan pantauan kami di Pelabuhan Laut Jayapura pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur sore ini, kapal memang belum tiba dan memang sesuai keterangan dari otoritas Kesyabandaraan Pelabuhan Laut Jayapura, kapal akan tiba pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur malam ini. Firda, nantinya kapal ini akan dijemput oleh pihak Pelindo 4 Jayapura dan nantinya juga keesokan harinya pada Minggu 15 Agustus 2021 akan diserah terimakan maksud saya secara langsung kepada Wali Kota Jayapura dan dihadiri langsung oleh berbagai direktur rumah sakit yang ada di Kota Jayapura, Papua. Firda. Aldi, kemudian bagaimana untuk mekanisme pelayanan pasien COVID-19 di KM Tidar nantinya? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, memang nantinya akan dilangsungkan pelayanan pasien COVID-19 ini memang mekanismenya akan dilangsungkan di dalam dek-dek kapal di atas kapal begitu, dan akan diberikan tempat tidur di kelas ekonomi, dan nantinya hanya petugas khusus yang boleh memasuki area isolasi dalam kapal tersebut untuk memantau kondisi kesehatan pasien COVID-19 yang dirawat di dalam kapal tersebut. Selama masa isolasi kapal tersebut juga direncanakan akan berlabuh di Pelabuhan Laut Kota Jayapura. Hanya saja Firda dan juga Tribuners, kami masih mencari informasi lebih lanjut terkait jumlah pasti pasien COVID-19 yang akan ditampung dalam kapal tersebut. Firda, kembali ke Anda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 1,9 juta hektar memiliki potensi lahan gambut seluas 638.000 hektar. Mayoritas lahan gambut banyak dimanfaatkan bagi para perusahaan di bidang pertanian, yakni menjadikan lahan gambut tersebut sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Namun upaya menjadikannya lahan produksi terkendala oleh kadar keasaman pH tinggi, unsur hara, dan kejenuhan basa yang rendah. Akibatnya produksi tanaman pertanian atau perkebunan menjadi sangat rendah. Berkat sentuhan tangan Serda Sutrasno Babinsa Koramil 40202 Pedarmaran, selaku pendamping petani nanas membuat terobosan pemanfaatan lahan gambut menjadi lahan pertanian yang produktif. Dirinya sukses menanggulangi karhutbunlah melalui program tumpang sari kebun kelapa sawit berdampingan dengan tanaman nanas, sekaligus menjadi tambahan pemasukan bagi para petani. Sutrasno menyatakan ide penanaman nanas tersebut tercetus pasca kebakaran hebat yang terjadi di lahan gambut sepucuk Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran Timur pada tahun 2014 silam. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, ada Winando Da Vinci yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Winando. Halo, Winando. Ya, halo. Selamat sore, Firda. Winando, bisa dijelaskan bagaimana awal munculnya ide untuk penanaman nanas dengan tumpang sari yang dicetuskan oleh Serda Sutrasno ini? Oke, Firda. Tanaman tumpang sari ini tercetuskan saat tahun 2014 lalu. Daerah Pedamaran Timur merupakan pusat karhutlah terbesar di Sumatera Selatan. Saat itu Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi Desa Cintajaya karena kebakaran sekitar 3 hari 3 malam tanpa padam. Firda, setelah selesai padam itu, Kodim 0402 OKI memerintahkan Babinsa setempat untuk melakukan sesuatu yang bisa meminimalisir kebakaran, Firda. Nah, Serda Sutrasno ini dengan kelompok tani Mekarsari melakukan penanaman nanas yang saat itu dibantu bibitnya sama BRG Provinsi, Firda. Winando, berapa banyak jumlah lahan yang sudah ditanami nanas dan bagaimana kemudian dampak ekonominya terhadap masyarakat sekitar? Oke, Firda. Di tahun 2014 lalu hanya ada sekitar 8 hektar lahan percobaan kebun nanas yang ditanami oleh Serda Sutrasno, dan hingga Agustus 2021 ini tercatat sudah 560 hektar lahan yang telah ditanami nanas, di mana 530 hektarnya itu merupakan tumpang sari dan 30 hektarnya itu merupakan tanaman khusus nanas, Firda, yang dikembangkan oleh masyarakat Cintajaya dan Menang Raya, Firda. Winando, kemudian bagaimana untuk banyaknya hasil panen dan dalam satu hektar lahan dan dijual kemana saja? Oke, Firda. Kalau untuk dampaknya sendiri tadi ditanyakan oleh Firda, masyarakat di sana sekitar 100 penduduk itu sudah melakukan penanaman nanas, Firda, dalam 560 hektar tersebut. Dalam 1 hektarnya sendiri menurut Serda Sutrasno tadi menghasilkan sekitar 30 sampai 40 ribu buah nanas setiap bulannya, Firda. Karena musim tanam tanaman nanas ini tidak ada musim, Firda. Jadi setiap hari bisa memanennya, Firda. Kalau untuk penjualan sendiri, mulai rata-rata kalau untuk yang bagus itu sekitar 3.500, satu buahnya itu, kalau buat yang biasa itu sekitar 2.000, Firda. Untuk penjualannya sendiri, tahun-tahun lalu itu dijual ke Jawa, tapi belakangan ini karena transportasinya mulai meningkat, jadi penjualan hanya di seputaran Sumsel, khususnya kota Palembang, Firda. Winando, kemudian bagaimana komentar dari Dandim 0402 OKI mengenai anggotanya yang menjadi pencetus ide penanaman nanas ini? Oke, Firda, kemarin kami juga sempat menanyakan Dandim 0402 OKI, yaitu Letkol CJ Izamroni. Dia mengatakan salah satu anak buahnya tersebut atau babinsanya tersebut
sudah melakukan penanaman sejak tahun 2014. Hal itu juga dia mendapatkan penghargaan dari BNPB, Firda. Dan Dandim juga menginginkan lahan-lahan kosong atau lahan tidur yang ada di Kabupaten Oki dan OI Ogan Ilir bisa dimanfaatkan dengan salah satunya contoh menanam nanas, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Winado juga sempat melakukan wawancara dengan Dandim 0402 Ogan Komering Ilir Letkol CZI Zamroni. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk nanas sekarang masih dikembangkan sama anggota atas nama Sersan Sutrasno ya di daerah Pedamaran Timur. Ya paling tidak itu mengurangi lahan-lahan yang terbengkalai bisa terjaga. Ini saya juga menghimbau kepada masyarakat, terutama yang memiliki tanah di wilayah Oki dan OI. Dan biasanya yang punya itu tidak ada di wilayah Oki dan OI, tapi di luar. Apakah di Palembang kah atau mungkin di wilayah lain. Nah ini harapannya ya diolah, dijadikan apa saja lah, yang penting ditanami. Karena di wilayah Oki dan OI ini yang terbakar itu tanah kosong. Kalau perkebunan saya sudah yakin lah bisa terjaga karena rata-rata sudah bersih bawahnya. Tapi kalau yang tidak ditanami ini, yang kalau ditanya ternyata yang punya bukan warga tempat. Jadi saya himbau kepada masyarakat yang punya tanah di wilayah Oki dan OI, yang tinggalnya mungkin bukan di sini, ya segera tangani tanah tersebut, jangan dibiarkan kosong. Karena nanti kalau kebakaran akan menyulitkan semuanya. Salah satu contohnya dengan tumpang sari nanas ya, itu. Salah satunya ya mungkin itu sebagian kecil peran dari anggota Kodim, yaitu Sersan Sutrasno yang menanam nanas di lahan gambut. Harapannya di tempat lain bisa. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Malinau hingga Jumat 13 Agustus, jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara berjumlah 26 orang. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, John Felix Rundu Padang menyampaikan, dari 26 orang tersebut, akumulasi kasus, 7 kasus suspek merupakan warga perbatasan RI Malaysia di Kecamatan Kayan Hulu. Akumulasi kasus suspek di Kecamatan Kayan Hulu saat ini berjumlah 26. Dari 26 kasus, 19 diantaranya merupakan karyawan dari perusahaan di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Terpadu Long Nawang. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh, pihaknya dari 19 kasus, 3 diantaranya sedang dirawat di Rumah Sakit Pratama Long Apung. Terkait progres vaksinasi COVID-19 di wilayah Apau Kayan, sementara ini sebagian sasaran yang telah menerima dosis pertama dalam masa tunggu penyaluran vaksin COVID-19 dosis kedua. Dinas Kesehatan P2KB Malinau turut mencanangkan penyaluran vaksinasi COVID-19 Moderna bagi tenaga kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan RI Malaysia di Kabupaten Malinau. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini saya sudah tersambung bersama Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Supri. Sore, Firda. Supri, bisa dijelaskan bagaimana kecenderungan kasus COVID-19 di wilayah perbatasan Malinau, Malaysia? Dapat kami laporkan untuk saat ini berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, untuk kasus COVID-19 di wilayah perbatasan cenderung melandai dibandingkan dengan pada saat awal bulan Juni lalu di mana terdapat ledakan kasus di wilayah perbatasan tersebut. Namun saat ini Firda bisa dipastikan bahwa saat ini kasus di wilayah perbatasan tersebut mulai menurun atau melandai. Nah, data terbaru dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Kayan Hulu, saat ini ada 26 kasus, seperti yang tadi dijabarkan bahwa dari 26 kasus, 19 diantaranya merupakan karyawan di... Langkah Satgas mengatasi kejadian yang sama ini agar tidak terulang? Baik, tempo hari juga sempat digelar koordinasi dengan Satuan Tugas Kecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau, dan berdasarkan paparan dari Satgas Penanganan COVID-19 khususnya di wilayah perbatasan Malaysia Indonesia, dikabarkan bahwa saat ini mereka menerapkan sistem isolasi mandiri bagi pelaku perjalanan
dan tiap pelaku perjalanan walaupun hanya lintas kecamatan diwajibkan mengantongi surat hasil pemeriksaan rapid antigen atau PCR swab yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bebas COVID-19. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan juga mencanangkan program vaksinasi bagi tenaga kesehatan, dan sebagian besar saat ini Dinas Kesehatan masih mencanangkan program vaksinasi khusus dosis 2 untuk di wilayah perbatasan karena sebagian besar telah disalurkan vaksin Sinovac dosis pertama, Firda. Supri, selain warga, karyawan perusahaan kemudian nakes juga sempat terpapar COVID-19. Bagaimana kemudian jaminan pemerintah dalam menjaga tenaga kesehatan ini di wilayah tersebut? Baik, salah satu problem di perbatasan, Firda, adalah terbatasnya layanan fasilitas kesehatan baik sarana maupun SDM. Kemarin hal ini juga yang mendapat perhatian khusus dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, di mana untuk tenaga kesehatan khususnya yang berada di rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Pertama Long Ampung, itu diprioritaskan untuk mendapatkan booster antibodi dosis ketiga tenaga kesehatan. Informasi per 4 Agustus 2021, Dinas Kesehatan telah mendapatkan 67 vial tambahan vaksin Moderna untuk booster dosis ketiga tenaga kesehatan yang diyakini nantinya akan disalurkan di wilayah perbatasan. Namun untuk saat ini berdasarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan bahwa jumlah tersebut jauh dari kata cukup untuk menjamin seluruh nakes diberi booster dosis ketiga dikarenakan peruntukan untuk 67 dosis itu hanya menjangkau sekira 900 sasaran, sedangkan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau adalah berkisar di angka 1.400 orang, Firda. Supri, apakah cakupan vaksinasi di Kabupaten Malinau juga menjangkau wilayah-wilayah terjauh, seperti contohnya di Apau, Kayan? Baik, untuk saat ini Dinas Kesehatan dalam hal ini juga Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mencanangkan program vaksinasi khusus diprioritaskan untuk dosis kedua, Firda, di mana sekitar 14.000 saat ini yang menunggu penyaluran dosis kedua. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini Kabupaten Malinau kemungkinan tidak akan mengadakan lagi untuk sementara waktu pencanangan dosis pertama untuk penerima di Kabupaten Malinau. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI sampai dengan hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, untuk cakupan dosis kedua dan menunggu dosis cakupan dosis pertama dan menunggu dosis kedua ada sekitar 14.732 penerima, atau dipresentasikan dengan bobot sasaran daerah, Kabupaten Malinau menargetkan sekira 43.741 sasaran, di mana jika dipresentasikan jumlah dari penerima dosis pertama menunggu dosis 2 sekira 33%, dan untuk capaian vaksinasi sendiri di Kabupaten Malinau telah menjangkau 13,77%, di mana ada 6.042 sasaran yang telah menyelesaikan tahapan vaksinasi di Kabupaten Malinau. Nah, untuk 14.733 sasaran ini masih menunggu dosis kedua, di mana diantaranya juga sebagian besar adalah masyarakat di perbatasan RI Malaysia wilayah Apau Kayan, meliputi kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Untuk saat ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan Polri dan TNI dalam upaya mengusulkan penambahan dosis vaksin untuk wilayah-wilayah prioritas, meliputi wilayah di pedalaman dan wilayah perbatasan RI Malaysia. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Bagus Adi Hidayat menjelaskan proses mediasi antara Jeris dan Adam Denny dalam kasus pengancaman melalui media elektronik. Bagus mengatakan bahwa saat ini baik terlapor dan pelapor sudah bertemu untuk membahas permasalahan yang mereka hadapi.
Polisi sebagai mediator berupaya untuk memediasi dalam konfrontasi antara Jerings dan Adam Denny. Selama kurang lebih 1 jam mediasi berjalan. Jerings dikabarkan juga sudah meminta maaf dan pelapor sudah menerima permohonan maaf tersebut. Atas dasar itu, polisi tidak melakukan penahanan kepada Jerings karena dianggap kooperatif dan menyadari kesalahan dalam perbuatannya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Fandi. Baik, selamat sore, Firda. Fandi, bisa jelaskan sejauh mana proses mediasi yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kasus pengancaman melalui yang melibatkan Jerings dan juga Adam Denny? Ya, dapat kami laporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta, bahwa proses mediasi antara pelapor dan juga terlapor dalam kasus pengancaman melalui media elektronik dengan tersangka Jerings Superman is Dead sudah dilakukan oleh Subdit Resmob 3 Polda Metro Jaya. Dalam proses mediasi tersebut, Kombes Pol Tubagus Adi Hidayat menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kapolri mengenai penanganan kasus yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan juga oleh Tubagus bahwa dalam proses mediasi tersebut bahwa Jerings mengakui bersalah atas perbuatannya dan juga telah meminta maaf terhadap selebgram Adam Denny, sehingga kasus tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak masing-masing. Sebelumnya juga diupayakan untuk mencapai restoratif justice, namun pihak Adam Denny bersikukuh untuk meneruskan kasus tersebut dalam ranah pidana, sehingga mediasi tersebut saat ini bisa dibilang belum membuahkan hasil dan proses hukum masih tetap berjalan. Fandi, kemudian langkah apa yang telah dilakukan kepolisian kepada pihak Jerings dan Adam Denny dalam upaya mencapai restoratif justice? Disebutkan juga oleh Kombes Pol Tubagus Adi Hidayat bahwa dalam penanganan kasus ini polisi tidak bisa mengintervensi proses hukum dan juga akan melengkapi berkas-berkas kasus tersebut untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Namun tadi saya sempat mewawancara juga kuasa hukum dari Jerings, I Gede Manik Yogiarta, bahwa pihaknya atau kliennya tetap menyerahkan kasus ini dalam penyidik Polda Metro Jaya, dan disebutkan juga dimungkinkan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Jerings. Fandi, bagaimana tanggapan dari pihak Jerings dan Adam Denny sendiri dalam upaya mediasi tersebut? Kuasa hukum Adam Denny, Maci Ahmad, menyebutkan bahwa langkah mediasi sudah dilakukan dan berharap bahwa pihak Jerings pada awalnya diharapkan bisa membuat permohonan maaf terhadap publik, namun langkah itu tidak bisa ditepati oleh pihak Jerings, maka Adam Denny dalam hal ini bersikukuh untuk meneruskan kasus itu dalam ranah pidana, sehingga pemeriksaan lanjutan terhadap Jerings yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Adi Hidayat. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dia mau dimanapun, tapi ketika dibutuhkan oleh penyidik, ya dihadirkan. Dan itu terjadwal. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah ketika dia harus pulang pergi dari Jakarta. Di samping yang tadi alasan objektif, alasan subjektif, kalau kita pakai undang-undang ITE di dalam surat edarannya, di dalam surat edaran Kapolri itu disebutkan begini: ketika dia menyadari kesalahannya, terus kemudian dia mengaturkan menyadari kesalahan, kemudian meminta maaf, apakah itu diterima atau tidak, maka tidak perlu lagi dilakukan penahanan. Gitu. Artinya banyak pertimbangan kenapa dari penyidik tidak dilakukan penahanan. Satu, alasan objektif subjektif yang tadi, dan yang ketiganya adalah melandasi surat edaran dari Kapolri. Yang salah satu poinnya menyebutkan kalau penanganan undang-undang ITE di mana para pihak
atau si tersangka menyatakan mengerti kesalahannya dan kemudian memahami kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, maka tidak perlu lagi dilakukan penahanan. Tetapi tidak berarti menghilangkan pidananya. Oleh karena itu berkasnya tetap jalan. Perilaku tidak pantas dilakukan oleh seorang pemuda di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara pada Kamis 12 Agustus. Pemuda tersebut melakukan pelecehan atau tindakan tidak senonoh terhadap satu di antara patung di Museum Mula Warman. Aksi itu direkam oleh rekan perempuan pelaku. Video tersebut langsung viral dan meresahkan warga Kabupaten Kutai Kertanegara. Dari informasi yang dihimpun, pemuda itu merupakan seorang kuli bangunan yang bekerja untuk renovasi salah satu bangunan di Museum Mula Warman itu. Kepala UPTD Museum Mula Warman, Jaka Budiana, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan yang bersangkutan dan pemuda tersebut telah mengakui kesalahannya dan telah meminta yang bersangkutan mengklarifikasi. Pelaku juga diminta untuk meminta maaf kepada pihak Museum Mula Warman dan pihak Kedaton Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kukar. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang akan memberikan laporannya. Halo Aris. Halo Firda. Aris, bisa dijelaskan kapan video tersebut diambil? Ya, video tersebut diambil oleh pelaku pada Kamis sore, tepatnya pada hari Kamis kemarin lusa. Itu direkam oleh seorang perempuan yang merupakan pacar daripada pelaku tersebut. Aris, kemudian bisa dijelaskan mengenai sosok pelaku yang melakukan aksi tidak senonoh ini dan berapa orang yang melakukannya? Ya, pelaku merupakan kuli bangunan yang bekerja di museum tersebut dan Museum Mula Warman Tenggarong saat ini tengah melakukan renovasi di salah satu bangunan, tepatnya di lantai dasar belakang museum. Pada saat itu video diambil pada sore hari. Kebetulan yang mengambil video itu adalah pacar daripada pelaku. Tepatnya pada saat sang pacar mengantarkan makanan kepada si pemuda tersebut. Entah apa yang dipikirkannya, muncul ide memvideo untuk mempermainkan patung tersebut. Pelaku ini juga ada temannya di situ, namun tidak tahu kenapa dia ini seolah-olah mempermainkan salah satu patung yang dimana patung tersebut merupakan patung lama di museum itu. Begitu, Frida. Aris, kemudian bagaimana tindakan dari pihak museum mengetahui adanya video yang tidak senonoh ini? Pihak museum sudah memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi apa alasan daripada pelaku tersebut melakukan aksi tidak senonoh itu. Dan pelaku bersama pacarnya yang merekam itu cukup kooperatif untuk memenuhi panggilan dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan daripada pelaku tersebut adalah salah, dan juga pihak museum sudah meminta pelaku dan pacarnya untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak museum serta pihak Kedaton Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura, bahkan meminta maaf kepada seluruh warga Kabupaten Kutai Kertanegara atas tindakan tidak senonoh yang dilakukannya kepada salah satu patung itu. Mungkin itu. Kemudian bagaimana pengakuan pelaku selesai dipanggil oleh pihak museum? Ya, pelaku yang bernama Aditya Taufikur Rahman ini mengaku sangat menyesali atas perbuatan yang ia lakukan, dan pelaku juga mengaku hilaf, tidak habis pikir untuk melakukan tindakan itu, dan juga pelaku berjanji tidak akan melakukan tindakan hal bodoh seperti itu lagi. Mungkin itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Museum Mula Warman Tenggarong, Jaka Budiana Aditya Taufikur Rahman.
dan juga pelaku Aditya Taufikur Rahman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kalau dari pihak museum telah memanggil yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan proaktif dan mengakui apa-apa yang telah dilakukan. Namun demikian, pihak museum dalam hal ini pihak museum memanggil yang bersangkutan untuk dapat mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak museum beserta kedaton dan masyarakat Kutai Kartanegara pada khususnya, karena berita itu telah diekspos di sosial media dan setelah pelaku itu meminta maaf dengan setelah pelaku itu meminta maaf, ya kejadian itu ditutup sampai di situ, tidak akan diteruskan ke ranah hukum karena sudah disepakati antara kedaton dan museum cukup meminta maaf aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Taufikur Rahman. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perilaku saya yang tidak senonoh atau merugikan orang lain. Saya minta maaf. Ada video kamu? Atas perilaku yang tidak baik saya. Saya minta maaf pada Kesultanan Kutai Kartanegara Museum Mula Warman dan kepada penjaga Museum Mula Warman Remau Kutai Berjaya dan kepada Remau yang tidak baik ini, saya betul-betul berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya bakal memperbaiki perilaku saya. Kalau dari pihak museum telah memanggil yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan. So, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Di tengah pandemi COVID-19 ditambah penerapan PPKM level 4 di Kota Dumai, membuat perekonomian masyarakat sedikit menurun, terutama bagi pedagang kaki lima. Hal itu dirasakan oleh Ridwan, seorang pedagang bendera musiman jelang HUT Kemerdekaan RI di Jalan Sultan Syarif Kasim. Omsetnya turun hingga 60% di tahun ini. Hal itu diperparah dengan adanya PPKM level 4. Namun di tengah menurunnya omset pendapatannya, Ridwan sangat bersyukur tiba-tiba Wali Kota Dumai Faisal bersama Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid serta Dandim 0320 Dumai Letkol Infanteri Irdan memborong dagangannya. Setelah memborong bendera dari pedagang kaki lima, Wali Kota Dumai bersama Kapolres dan Dandim menyusuri jalan teratai untuk melihat-lihat rumah yang tidak memasang bendera merah putih. Sesuai imbauan Wali Kota Dumai dalam menyambut HUT ke-76 RI, warga wajib memasang bendera di depan rumahnya. Saat mendapati rumah yang tak memasang bendera, Wali Kota Dumai bersama Kapolres dan Dandim langsung mendatangi rumah tersebut dan menanyai pemilik rumah mengapa tidak memasang bendera. Setelah berbincang, Wali Kota Dumai langsung memberikan bendera merah putih yang diborong kepada warga tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Doni. Halo, selamat sore rekan Firda. Doni, bisa dijelaskan bagaimana aksi borong dagangan pedagang yang dilakukan Wali Kota, Kapolres, dan juga Dandim ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Memang sejak tanggal 10, Kota Dumai sendiri melaksanakan atau melakukan PPKM level 4. Tentunya menjelang HUT 17 Agustus ini memang pedagang bendera musiman ini memang selalu berjualan baik itu di pinggir-pinggir jalan dan juga di lokasi-lokasi tertentu yang ramai akan masyarakat. Nah, memang dengan adanya PPKM level 4 ditambah dengan kondisi pandemi yang belum reda di Kota Dumai, membuat omset dari para pedagang terutama kaki lima, yang terutama pedagang bendera, itu menurun, sangat turun menurut pengakuan dari salah satu pedagang bendera musiman yang ada di Kota Dumai. Nah, setelah itu melihat kondisi seperti ini, memang Bapak Wali Kota Dumai, yakni Bapak Faisal bersama Kapolres Dumai, yakni Bapak AKBP Khalid, berinisiatif untuk meringankan beban dari para pedagang bendera ini dengan memborong para bendera-benderanya. Bahkan saat Wali Kota Dumai dan juga Kapolres itu memborong bendera dari pedagang kaki lima ini, terlihat wajah senang dan juga ceria dari pedagang yang memang bisa dikatakan omsetnya jauh menurun. Dan bahkan pedagang juga ikut mendoakan Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres untuk selalu sehat dan juga segera pandemi ini berakhir. Seperti itu rekan Firda. Oke, Doni, bisa dijelaskan mungkin terkait tanggapan dari pedagang yang benderanya diborong oleh Kapolres, Dandim, dan juga Wali Kota ini seperti apa? Ya, tentunya sangat senang ya rekan Firda. Bahkan bisa dikatakan mungkin dalam hari itulah pembelian terbesar atau omset yang terbesar bagi mereka, karena diborong oleh Wali Kota Dumai sendiri. Saat ditanya mengenai nilai, mereka enggan untuk mengatakan, karena memang yang jelas dagangan saya alhamdulillah hari ini sudah banyak dibeli oleh Bapak Wali Kota, Kapolres, dan Bapak Dandim. Seperti itu rekan Firda. Doni, selanjutnya bendera yang diborong ini diberikan kepada siapa saja? Ya, setelah membeli itu Wali Kota Dumai ya melihat-lihat, berjalan-jalan juga apakah dari masyarakat masih ada yang belum memasang. Memang rata-rata jika dilihat dari kondisi rumah, memang rata-rata yang bisa tergolong tidak mampu lah itu tidak memasang bendera. Nah, kesempatan itulah yang dilakukan oleh Wali Kota Dumai
berbincang-bincang sekaligus memberikan bendera merah putih dan langsung dipasang bersama masyarakat tersebut. Dan bahkan setelah diberikan bendera itu masyarakat yang bisa tergolong kurang mampu ini diberikan juga bantuan sembako sebagai wujud dari kepedulian pemerintah Kota Dumai. Hal itu memang dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat yang ada di Kota Dumai. Seperti itu, Reka Firda. Doni, kemudian seperti apa tanggapan masyarakat yang diberi bendera dan bagaimana harapan wali kota di HUT ke-76 RI di Kota Dumai ini? Ya, memang awalnya sih yang didatangi oleh wali kota dan Kapolres serta Dandim ini sedikit sedikit kaget gitu. Karena memang tiba-tiba didatangi wali kota, apakah ada salah atau tidak? Cuman karena memang diberikan bendera, diberikan pemahaman saat ini kita menjelang HUT RI, maka mereka sangat senang dan juga gembira dan berterima kasih kepada wali kota sendiri. Dan harapan wali kota sendiri menjelang HUT ini ya berharap bahwa kita bisa merdeka dari pandemi COVID-19 dan juga meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Dumai dengan ya salah satunya yaitu dengan memasang bendera di depan rumahnya, seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid, Wali Kota Dumai Faisal, dan juga Dandim 0320 Dumai Letkol Infanteri Irdan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pemberian bendera kepada warga-warga di Kota Dumai. Ya, dalam situasi bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan buat kita semuanya. Kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Akan tetapi tidak semua masyarakat yang mampu bisa beli bendera. Inisiasi dari Pak Wali Kota dengan Pak Dandim dengan kita Polres, kita membantu masyarakat yang tidak mampu beli bendera. Pak Wali tadi memborong bendera, kemudian kita pasang ke masyarakat yang kurang mampu. Yang tujuannya adalah mereka bisa menumbuhkan rasa nasionalis masyarakat kita ini, dan kita tambah nanti dengan bantuan sosial. Karena situasi pandemi ini masyarakat butuh bantuan sosial, kita tetap berikan bantuan sehingga masyarakat bisa terlayani semuanya. Mungkin ke Pak Wali, bendera ini apakah kita beli langsung dari pedagang kaki lima atau seperti apa Pak Wali? Ya, jadi insya Allah, alhamdulillah, itulah ide Pak Kapolres nih. Ide Pak Kapolres, kami dengan Pak Dandim, dengan jajaran Polres, alhamdulillah ini hal yang luar biasa. Saya lihat kita memang membantu masyarakat lah, walaupun entah berapa uangnya, tapi dari mereka yang punya yang punya bendera sangat terharu dia. Terima kasih banyak, karena yakinlah dengan kondisi sekarang ini mereka sangat berharap. Yang kedua, kami sepakat dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, bagaimana cara menciptakan, meningkatkan nasionalisme. Kita tahu selama ini 7 Agustus hanya berlalu saja. Dengan ini, dengan perjuangan para pejuang kita, juga menumbuhkan semangat kita di pandemi COVID ini, insya Allah menambah semangat baru untuk kita bersama. Mungkin dari Kodim sendiri Pak, seperti apa Pak? Makna dari pemberian bendera ini? Ya, makna pemberian bendera ini adalah suatu bentuk ide dan inisiatif dari Bapak Wali Kota dan Kapolres, di mana kita dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus mengibarkan sang bendera merah putih ini untuk meningkatkan nasionalisme dan cinta tanah air kita. Semoga kita bisa merdeka dan juga kita bisa merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Amin. Amin. Dari Dumai kita beralih ke Jakarta, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penghargaan sekaligus pemberian nama gedung kepada peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Gracia Poli dan Apriani Rahayu di gedung Multisport Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu 14 Agustus 2021 siang. Nama mereka diabadikan di gedung Multisport PPOP Ragunan menjadi sasana emas Gracia Apriani. Sebelumnya, Gracia Poli Apriani menyabet emas seusai memetik kemenangan pada laga final melawan ganda putri asal Tiongkok, Chen Hing Jiaoyifan di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo pada Senin 2 Agustus lalu. Gracia Apriani menang 2 game langsung, 21-19, 21-15. Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan rasa bangga kepada pasangan juara Gracia Apriani. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan tersebut karena lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang di pentas dunia.
Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari wartakotalive.com, ada Muhammad Fajar Yandanu yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Fajar. Baik, rekan Firda, maaf terganggu sinyal. Dijelaskan pesan apa yang disampaikan Gracia dan Apriani kepada masyarakat khususnya anak muda terkait hal ini. Baik, terima kasih rekan Firda, selamat sore. Tadi Gracia dan Apriani sebelumnya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, mereka juga menitip pesan kepada anak muda untuk terkhususnya para atlet muda untuk terus menggali potensi diri mereka, sehingga ketika sudah besar mereka bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Begitu kira-kira pesannya. Fajar, sebelum menjadi gedung Sasana Emas Gracia Apriani, apa nama gedung ini sebelumnya? Gedung ini biasa disebut dengan gedung multisport gitu. Jadi seperti namanya, gedung ini bisa mengakomodir seberagam macam cabang olahraga. Namun tadi sekitar pukul 11, menurut pantauan Warta Kota, gedung itu sedang dipakai oleh para atlet angkat besi. Begitu kawan Firda untuk latihan. Kemudian apa pesan Gubernur Anies Baswedan kepada Gracia dan juga Apriani? Pesannya sama ya, seperti moralis seperti lainnya, jadi lebih menjaga diri lalu tetap semangat, dan yang pesan yang paling diingat adalah ada kata emas di gedungnya gitu. Mengapa memakai kata emas? Karena Anies berharap muncul semangat dari anak muda yang memiliki motivasi saat melihat gedung itu. Jadi Anies mengatakan bahwa berharap anak-anak muda bisa memiliki semangat ataupun saya ingin membawa emas seperti Gracia maupun Apriani. Seperti itu, Firda. Oke, kemudian Gracia sempat dikabarkan ingin pensiun. Apakah benar hal ini? Tadi menurut keterangan dari Ketua PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Ketua Umum, Bapak Agung Sampurna mengatakan bahwa Bapak Agung menegaskan bahwa Gracia dipastikan akan bermain membela Indonesia sampai akhir tahun. Pada bulan September, 1 bulan dari sekarang, Gracia akan tandem lagi dengan Apriani di ajang Piala Sudirman yang akan dilaksanakan bulan September. Lalu bulan Oktober, bulan selanjutnya, akan bermain lagi di Piala Uber dan Thomas Cup. Dan yang finalnya itu dilaksanakan di Bali pada akhir tahun, ada kejuaraan dari BWF Super Series. Jadi bisa dipastikan bahwa sampai akhir tahun, menurut Ketua Umum PBSI, Gracia masih akan tetap bermain untuk membela Indonesia. Begitu, kawan Firda. Baik, terima kasih wartawan wartakotalive.com Muhammad Fajar Yandanu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pedagang pernak-pernik Agustusan di Kota Ambon bernama Darwin Laturua, 32 tahun, menggunakan kostum layaknya siswa sekolah dasar untuk menarik minat pembeli. Dengan menggunakan seragam SD lengkap dengan atribut topi berwarna merah, Laturua berhasil menarik perhatian pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Menurutnya tidak sedikit dari pengendara yang menepikan kendaraan hanya sekedar melihat aksinya hingga kemudian tertarik untuk membeli dagangannya. Omset penjualannya pun juga meningkat dari sebelumnya, bahkan mencapai 50%. Ide awal berkostum ala anak SD terinspirasi dari anaknya sendiri yang sudah hampir 2 tahun tidak lagi mengenakan seragam sekolah pasca diberlakukannya pembelajaran online. Terkait informasi ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Alvin. Ya, sore rekan Firda, selamat sore Tribuners. Alvin, bisa dijelaskan sejak kapan ini penjual ini berjualan pernak-pernik? Ya, terima kasih rekan Firda. Dirinya Darwin ini sudah mulai berjualan sejak tahun 2020. Namun pada tahun 2020 dia tidak mengenakan kostum. Barulah mengenakan kostum pada tahun 2021 ini karena dia melihat anaknya yang sudah tidak lagi sekolah tapi ingin lagi kembali sekolah, makanya dia punya ide untuk mengenakan kostum. Dengan kostum ini juga banyak menarik pembeli yang sempat melewati Jalan Jenderal Sudirman untuk singgah untuk berbelanja pernak-pernik yang dijual oleh Bang Darwin ini, Bu. Terima kasih. Ya. Alvin, bisa dijelaskan mungkin apa alasan Darwin Latarua ini menjual kostum dengan menjual bendera dengan kostum unik ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Ide awal si Bang Darwin ini menjual
pernak-pernik ini dimulai dari anaknya, transfer dari anaknya yang masih kelas 5 SD saat ini. Pada tahun lalu dia udah mulai pergi ke sekolah tanpa tahu bahwa sementara lagi COVID. Itu dilakukan terus hingga tahun 2021, meskipun sudah diperingatkan cepat dari orang tuanya bahwa kita lagi sementara wabah, kita harus lagi sekolah daring dari online, tapi dirinya tetap ingin sekali ke sekolah. Nah, dari situlah Bang Darwin punya ide untuk membuat semacam berjualan dengan menggunakan kostum seragam SD. Demikian, rekan Firda. Alvin, pernak-pernik apa saja yang dijual oleh Darwin dan berapa harga jualnya? Ya, untuk pernak-pernik itu ada bendera hias yang dijual, untuk motor dijual seharga 5 sampai 10.000. Untuk bendera yang dipajang di rumah itu dijual dengan harga 30 hingga 50.000 rupiah. Dan untuk bendera untuk perkantoran itu dijual dengan harga 100 hingga 150.000 rupiah. Ya, kayak gitu rekan Firda. Kemudian bagaimana omset penjualan Darwin sendiri di masa pandemi seperti ini? Ya, untuk omset penjualannya itu untuk setiap harinya itu bisa mencapai 200 hingga 300.000 per harinya. Omset penjualannya ini melonjak naik ketika dia memakai seragam yang unik itu seragam SD. Tapi ketika pernah dia mencoba untuk menjual dengan tidak menggunakan seragam yang unik itu, dia tidak meraup untung. Untungnya cuma sekitar 50 hingga 100.000. Untuk itu setiap harinya dia berjualan dengan menggunakan kostum ala anak SD itu. Berarti penggunaan kostum unik ala anak SD ini memengaruhi omset penjualan dari Darwin sendiri. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Darwin Latarua, penjual bendera di Ambon. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dasar utama itu dari anak saya yang rewel, yang ingin bersekolah walaupun sekolah dalam keadaan pandemi COVID-19, dia ingin masuk sekolah. 65. Dasar utama itu dari anak saya yang rewel, yang ingin bersekolah walaupun sekolah dalam keadaan pandemi COVID-19, dia ingin masuk sekolah. Jadi dia setiap hari di rumah itu rewel terus selama 2 tahun. Kemudian motivasi saya dalam rewelnya itu dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, saya mulai berkostum sekolah dasar untuk membahagiakan apa yang dia inginkan anak saya. Untuk generasi muda, tetap menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar negara kita Indonesia, yang dimana rakyat itu utama untuk jadi sebuah negara Indonesia ini, rakyat adalah utama. Kemudian dalam berusaha atau berkreasi harus kreatif. Ya, kreatif. Bagaimana caranya agar usaha mereka itu bisa jalan tanpa ada ini. Harus kreatif lah. Berarti di PPKM ini harus. Kebakaran menghanguskan satu toko mebel di Jalan Pulau Belitung, Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali pada Sabtu 14 Agustus hari ini. Regu pemadam kebakaran Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar menerjunkan sedikitnya 5 unit Brandweer dari sejumlah pos BPBD Denpasar ke lokasi untuk upaya pemadaman api, serta tim ambulans dan tim reaksi cepat bersiaga juga di lokasi. Petugas damkar membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk berhasil memadamkan amukan si jago merah yang melahap bangunan toko mebel dan kasur tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini sudah tersambung bersama kami wartawan dari Tribun Bali, ada Adrian Amurwonegoro yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Adrian. Ya, sore rekan Firda. Adrian, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kebakaran toko mebel ini? Ya baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami jelaskan bahwa sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah tadi,
sejumlah warga di kawasan Jalan Belitung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, digegerkan dengan musibah kebakaran yang melanda sebuah toko atau toko mebel dan kasur yang terjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan saat kejadian diduga api berasal dari sebuah sepeda motor yang meledak, kemudian api dengan cepat menyambar dari bagian bangunan dari toko mebel tersebut. Dan dapat kami informasikan pula bahwa pasca kejadian tersebut, pada saat proses pemadaman, personel dari pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar menerjunkan sebanyak 5 unit pemadam kebakaran untuk berusaha mengantisipasi atau memadamkan api yang membakar atau melahap habis toko mebel tersebut, Firda. Altadian, bisa dijelaskan mungkin berapa taksiran kerugian dan apakah ada korban dalam musibah kebakaran ini? Ya, rekan Firda, terima kasih. Untuk terkait taksiran kerugian, bahwa dari asesmen pihak yang dilakukan oleh tim reaksi cepat pihak BPBD Denpasar, untuk sementara taksiran kerugian mencapai 100 juta rupiah. Namun dipastikan untuk korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa ini nihil atau sama sekali tidak ada korban atas musibah kebakaran yang melanda toko mebel tersebut. Dan tentu saja kebakaran ini membuat kepanikan masyarakat sekitar, dan berkat kesigapan unit damkar dari BPBD Kota Denpasar berhasil memadamkan api kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam, dan api pun berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke bagian-bagian bangunan toko lainnya. Padahal, Firda, dapat kami gambarkan bahwa di lokasi tersebut merupakan lokasi yang cukup padat dan kompleks, dan bangunan satu dengan bangunan lainnya saling berhimpitan. Namun dengan kesigapan dari regu pemadam kebakaran BPBD Denpasar ini mampu mencegah api supaya tidak melebar atau merembet ke bagian bangunan lainnya, dan dapat sesegera mungkin memadamkan api agar tidak terjadi potensi kebakaran yang lebih besar lagi, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Komandan Regu Damkar BPBD Denpasar, Gung Aji Sujendra, dan juga warga bernama Hendri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. 65 di Jalan Lomuyu, toko mebel, tepatnya Andi Mebel. Karena info api besar dari BPBD, kami mengerahkan semua unit, tambah BW cadangan, demikian 4 pos, tambah cadangan 2, jadi 6 unit. Saat kami melaporkan, api sudah dapat diatasi dengan sigap oleh petugas BPBD Kota Denpasar. Demikian laporan sementara. Ini berapa lama pemadaman? Pemadaman kami cukup cepat ini. Ingat, akses jalan di pinggir jalan besar, 1 jam sudah selesai. Anak tetangga lari ke belakang, menjerit-jerit. Saya lihat kok agak gelap. Api, ada yang saya dengar mengatakan api. Saya lari ke depan, saya lihat api sudah membesar dan asap hitam banget. Akhirnya saya cuma bisa membantuin pakai air dengan selang seadanya aja, menunggu pemadam kebakarannya. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Yang terbakar ini toko mebel yang jual kasur. Tapi ya, warga sekitarnya panik semua. Banyak yang panik itu ibu dan anak-anak pada menangis. Jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9 dimakamkan tanpa kain kafan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai ini, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka.
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya di Masih bersama saya Firdananda di Live Update. Jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya KGPA Mangkunegaran 9 akan dimakamkan di Astana Girilayu Karanganyar pada Minggu 15 Agustus esok. Wadono Satrio KRMT Lili Priharso Tirto Diningrat mengatakan, Raja Mangkunegaran itu akan dimakamkan lengkap dengan pakaian kebesarannya selama menjabat menjadi raja. Dalam prosesi pemakaman almarhum nantinya akan dibawa dari Mangkunegaran dengan menggunakan mobil sampai ke Astana Girilayu. Jenazah akan dibawa ke Liang Lahat menggunakan prosesi adat Jawa. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Fristin. Halo, Fristin. Ya, selamat sore, Firda. Fristin, bagaimana rencana prosesi pemakaman yang dilakukan pada esok Minggu? Baik, terima kasih Firda. Terkait dengan adanya ataupun maksud saya pemakaman dari jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran ke-9 ini akan dilaksanakan di Astana Girilayu Karanganyar. Menurut pengakuan ataupun dari konfirmasi dari Wadono Kasatrio KRMT Lili Priharso Tirto Diningrat pada Jumat 13 Agustus 2021 kemarin menyatakan bahwa nantinya jenazah akan dimakamkan menggunakan agaman ataupun pakaian kebesaran saat menjabat sebagai raja. Dan dari keterangan juga saat tibanya persiapan juga sudah dilakukan mulai dari Jumat dan sampai saat ini pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 juga sudah dilakukannya penggalian makam dari lokasi di Astana Girilayu Karanganyar ini sendiri, Firda. Fristin, kemudian bagaimana persiapan prosesi pemakaman di Astana Girilayu saat ini? Baik, untuk persiapan di Astana Girilayu saat ini sudah dilakukannya penggalian tanah dari tempat lokasi untuk pemakaman dari jenazah RM Mangkunegaran ke-9 ini, dan persiapannya sudah hampir selesai, namun untuk update-nya lebih lanjut sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut karena dari pihak dari juru kunci juga belum bisa memberikan keterangan seperti itu, Firda. Fristin, mungkin bisa dijelaskan terkait suasana persemayaman Raja Mangkunegaran 9 di Mangkunegaran saat ini seperti apa? Baik, untuk maksud saya di Pura Mangkunegaran saat ini memang kondisinya masih dengan dirundung duka mengingat jenazah dari Raja Mangkunegaran ke-9 ini masih dipersemayamkan di lokasi Pura Mangkunegaran, dan tadi pagi juga telah adanya pelayat-pelayat yang dari pejabat ataupun wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan juga wakil wali kota Teguh, dan saat prosesi itu juga langsung disambut dari anak dan juga istri dari Raja Mangkunegaran ke-9 itu. Dan memang pada hari ini juga masih banyak tokoh-tokoh dari walaupun di kota Solo maupun di Indonesia, mengingat baru saja juga telah datang dari Menteri Perekonomian Erlangga juga tiba di Mangkunegaran untuk melakukan penghormatan terakhir bagi Raja ke-9 Mangkunegaran itu sendiri. Rencananya juga untuk besok ini pemakaman akan dilakukan pada pukul 10 dari Pura Mangkunegaran menuju ke Astana Girilayu, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Solo Fristin Intan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Bupati Sigi Muhammad Irwan menginstruksikan agar kembali memberlakukan jam malam di wilayah tersebut. Hal itu sesuai instruksi Mendagri dan Gubernur Sulawesi Tengah terkait wilayah tersebut masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Instruksi Bupati Sigi Muhammad Irwan berlaku mulai 12 hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Sementara itu, pemberlakuan jam malam di Kabupaten Sigi sudah dimulai pada Jumat 13 Agustus kemarin. Kasatpol PP dan Damkar Sigi Andi Wulud mengatakan pemberlakuan jam malam sesuai instruksi Gubernur kemudian ditindaklanjuti
oleh instruksi Bupati Sigi. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Palu, ada Muhammad Salam yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Salam. Selamat sore, Firda. Salam, bisa dijelaskan ada berapa jumlah pos perbatasan masuk ke Kabupaten Sigi dan Kota Palu selama jam malam diberlakukan di sana? Baik, Firda. Tribuners, bahwasanya di pos perbatasan ada 5 titik yang dijaga oleh tim gabungan dari Kabupaten Sigi sendiri, yaitu di pos Kalukubula, pos Karanjalemba 1, pos Karanjalemba 2, pos Tinggede, dan pos Baliase. Kemudian Salam, bagaimana jika ada warga Sigi ini bekerja di Kota Palu dan pulang bekerja di atas jam 9 malam? Jadi menurut Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Sigi yang diulur menyebutkan bahwasanya harus memiliki surat keterangan dari kantornya tempat dia bekerja, bahwasanya yang bersangkutan atau masyarakat Sigi yang bekerja di Kota Palu itu betul bekerja atau pulang di atas jam 9 malam, sehingga nantinya di pos perbatasan itu akan memperlihatkan surat keterangan kerja itu saja, sehingga dapat diizinkan masuk ke wilayah Kabupaten Sigi, dan juga dapat memperlihatkan kartu tanda penduduk bahwasanya yang bersangkutan adalah warga Kabupaten Sigi. Berarti di Kabupaten Sigi saat ini sudah mulai diperketat seperti itu ya. Kemudian apakah ada kebijakan bisa masuk ke wilayah Sigi? Seperti apa informasinya? Ya, jadi untuk diketahui bahwasanya kebijakan itu dapat diberikan kepada masyarakat Sigi yang bekerja di luar Kota Palu ya. Kemudian juga ada beberapa yang diperbolehkan untuk keluar masuk kota Kabupaten Sigi, yaitu seperti untuk pengisian bahan bakar, apotik, rumah sakit, klinik, puskesmas, hotel, dan penginapan. Jadi untuk masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas itu yang sifatnya penting dan mendesak itu diperbolehkan melintasi pos perbatasan itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasatpol PP dan Damkar Sigi, Ade Wulur, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kita berharap seluruh masyarakat mematuhi ya kan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Saya kira seperti itu. Kita akan tutup portal. Ada berapa titik yang Ada 5 titik yang kita tutup di wilayah Kabupaten Sigi ini. Ada di yang arah menuju Biromaru, kemudian arah dari Biromaru ke Karanjalemba, kemudian di sini sendiri, kemudian di Tinggede, dan di perbatasan Baliase Paluku. Kita hanya mengharap pengertian dari masyarakat. Kalau kita jaga semua kan personil kita kurang, kan? Tidak terpenuhi untuk itu. Makanya kita berharap pengertian dan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk betul-betul menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Bupati sampaikan bahwa kita tetap humanis, kita tetap persuasif, dan tidak ada konfrontasi dengan masyarakat. Olehnya, kita berharap masyarakat mengerti, masyarakat paham, kemudian masyarakat bisa bekerja sama dengan seluruh aparat yang bertugas di dalam pemberlakuan jam malam. Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Tak hanya berdampak di sisi kesehatan, tapi juga berdampak pada perputaran ekonomi dan usaha masyarakat. Salah satu bidang usaha yang terdampak pandemi COVID-19 adalah usaha papan bunga ucapan. Seperti yang dialami oleh Firmansyah, 45 tahun, pemilik usaha papan bunga Nabila Floris yang berlokasi di Desa Lebanjaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, sejak mewabahnya COVID-19, omset usahanya turun secara drastis. Penurunan omset saat ini mencapai 70% dibandingkan omset pada kondisi normal atau sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dikatakan pada para pemesan papan bunga di tempatnya selama ini memesan papan bunga untuk ucapan selamat pernikahan atau happy wedding, kemudian ucapan selamat ulang tahun, seremoni pelantikan, dan ucapan duka cita. Namun sejak pandemi COVID-19, terutama sejak diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat beberapa bulan terakhir, sama sekali tidak ada orderan untuk ucapan selamat pernikahan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya mengenai hal ini, sudah tersambung bersama kami dari wartawan dari Sriwijaya Post, ada Ahmad Farozi yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Farozi. Baik, selamat sore rekan Firda.
Pak Rozi, bisa digambarkan mungkin bagaimana kondisi usaha papan bunga di Kabupaten Mustafa saat ini? Baik, rekan Firda, bisa saya jelaskan bahwa untuk saat ini kondisi pengusaha papan bunga di Kabupaten Mustafa ini sangat terpuruk ya. Sangat terpuruk karena omsetnya turun drastis, mencapai 70% dibandingkan pada saat normal sebelum pandemi. Penurunan ini karena pemesannya sangat jarang atau katakanlah tidak ada, terutama untuk pemesan papan bunga untuk ucapan-ucapan selamat pernikahan. Yang ada sekarang itu kebanyakan ucapan duka cita, Firda. Bikin Firda. Pak Rozi. Ada nih ya, Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Pak Rozi, mungkin bisa digambarkan terkait bagaimana kondisi usaha papan bunga di Kabupaten Musirawas saat ini seperti apa? Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribunnews. Bisa saya gambarkan kondisi usaha papan bunga atau ucapan selamat papan bunga untuk
wilayah Musirawas saat ini memang sangat terpuruk sekali, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Usaha ini terpuruk karena pemesannya sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali, rekan Firda. Karena selama ini kan kebanyakan pemesan papan bunga ini adalah untuk ucapan-ucapan hajatan pernikahan. Sementara saat ini kegiatan-kegiatan hajatan pernikahan tidak ada, sehingga berpengaruh terhadap omset papan bunga ini. Demikian rekan Firda. Farozi, mengapa omset papan bunga ini merosot dan terutama untuk ucapan selamat pernikahan? Apa alasannya? Baik, di Kabupaten Musirawas ini menerapkan PPKM level 4, di mana salah satu item PPKM ini adalah bahwa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan hajatan atau seremoni-seremoni pernikahan. Sehingga pengaruhnya terhadap pemesanan papan bunga. Masyarakat-masyarakat yang tidak melaksanakan kegiatan hajatan itu sehingga mereka tidak melakukan pemesanan terhadap papan bunga. Demikian berbeda. Farozi, kemudian berapa rata-rata omset pengusaha papan bunga dalam kondisi normal dibandingkan dengan kondisi pandemi saat ini? Baik, dalam kondisi normal omset rata-rata ya, karena ada beberapa papan bunga yang saya temui, rata-rata omset mereka berkisar di antara 5 atau 10 pemesanan. Itu dalam kondisi normal ya rekan Firda. 5 atau 10 pesanan papan bunga. Itu setiap minggu. Tapi saat ini bisa dikatakan sama sekali tidak ada pemesanan untuk ucapan pernikahan ini. Yang ada sekarang itu kebanyakan adalah ucapan duka cita rekan Firda. Karena mungkin ada peningkatan kematian atau orang meninggal dunia di saat COVID seperti saat ini. Demikian Firda. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Firman Syah, pemilik usaha papan bunga Nabila Floris. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Penurunan omset ini terjadi sejak kapan, Pak ya? Penurunan omset ini semenjak pandemi COVID-19, Pak. Lebih drastis lagi penurunannya saat ada PPKM. Jadi kan masyarakat nggak boleh hajatan lagi. Jadi ya imbasnya kita nggak dapat ucapan happy wedding itu, Pak. Ada orderan ya? Ya ada orderan. Iya. Karena PPKM itu ada pelarangan pesta hajatan ya? Ya benar, Pak. Jadi karena adanya larangan pesta hajatan itu ya banyak masyarakat yang menunda resepsi, menunda hajatan itu. Dan imbasnya nggak mesen papan bunga ya? Ya. Otomatis nggak pesan papan bunga karena tidak ada hajatan. Penurunan omsetnya cukup tajam, Pak ya? Ya, cukup tajam. Bisa dikatakan hampir 70% penurunannya. Karena kan selama ini setiap minggunya kita untuk ucapan happy wedding atau selamat bahagia itu bisa sampai 10 papan pesanan. Tapi sekarang kita hanya mengandalkan turut berduka ini, ucapan turut berduka ini. Berduka cita yang kebanyakan ya sekarang ya? Ya, ucapan berduka ini cita. berapa ya kira-kira omsetnya untuk duka cita ini saat ini? Untuk berduka cita ini tidak banyak juga, Pak, tapi dalam 2 hari pasti ada yang mesan untuk 1 papan atau 2 papan dalam 2 hari. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tajur Halang Dr. Franciscus Misi menyebut angka warga perumahan Pura Bojonggede, Kabupaten Bogor yang terpapar COVID-19 menurun drastis. Franciscus mengatakan perumahan Pura Bojonggede, Kecamatan Tajur Halang sempat menjadi salah satu perumahan yang warganya terpapar COVID-19. Ia mengatakan jumlah paparan itu dapat diminimalisir dengan penanggulangan melalui sinergitas seluruh elemen masyarakat. Vaksinasi massal yang diikuti warga juga terbukti ampuh menurunkan laju penyebaran COVID-19. Franciscus menjelaskan sebanyak ratusan orang antusias mengikuti vaksinasi massal yang diselenggarakan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun News Bogor, ada Yudis Sira yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Yudis. Baik, selamat sore, Firda. Yudis, bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaan vaksinasi massal di perumahan Pura Tajur Halang kali ini? Baik, Firda, dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal untuk warga perumahan Pura Bojonggede, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, dilaksanakan pagi tadi sekitar pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang warga pada tadi pagi sejak pendaftaran belum dibuka telah antusias melakukan antrian, di mana memang sebelumnya perumahan Pura Bojonggede ini menjadi salah satu perumahan yang warganya banyak terpapar COVID-19. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu dengan program vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui puskesmas dan juga elemen lainnya, paparan COVID-19 di Bojonggede, maksudnya perumahan Pura Bojonggede, Kecamatan Tajur Halang dapat diminimalisir begitu, Firda. Yudis, berapa dosis vaksin yang diberikan untuk warga kali ini? Ya, terkait dosis vaksin yang diberikan, memang ini vaksinasi tahap kedua, di mana sebanyak 500 warga perumahan Pura Bojonggede, Kecamatan Tajur Halang ini disuntik vaksin, dan pantauan saya di lapangan tadi semua lolos screening gitu. Yudis, bagaimana kemudian pendapat dokter terkait efektivitas vaksin Sinovac yang disuntikan kepada warga ini? Ya baik, Firda, memang tadi saya sempat melakukan perbincangan dengan kepala puskesmas setempat. Memang dia mengatakan bahwa vaksin jenis Sinovac ini terbukti efektif untuk meminimalisir paparan COVID varian Delta yang saat ini memang tengah dirasakan di Indonesia begitu. Mengingat virus tersebut terus bermutasi dan vaksin Sinovac dikatakan ampuh dan efektif untuk
meminimalisir paparan COVID-19. Baik, terima kasih wartawan Tribun News Bogor, Yudhistira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berawal dari keprihatinan terhadap keberlanjutan terumbu karang di Teluk Doreri, sekitar perairan Manokwari, Papua Barat, komunitas Ketapang Dive Kuawi, Kabupaten Manokwari kembali menggelar penanaman kembali terumbu karang atau transplantasi. Ketua Komunitas Ketapang Dive Kuawi Alexander Sitanala, 45 tahun, mengatakan kegiatan ini sudah berjalan selama 3 bulan. Sitanala mengatakan kegiatan transplantasi terumbu karang dilakukan untuk tetap menjaga ekosistem dan biota laut di dalam Teluk Doreri. Ia mengaku selama ini Teluk Doreri tidak pernah mendapatkan perhatian, terlebih pada saat musim hujan, lokasi ini malah menjadi tempat sampah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Safwan. Selamat malam, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Safwan, bisa dijelaskan mengapa komunitas Ketapang Dive Kuawi ini menggelar penanaman terumbu karang di perairan Manokwari? Ya, baik. Terima kasih, Firda. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya ada sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas Ketapang Dive Kuawi Manokwari menggelar penanaman atau transplantasi terumbu karang di perairan Kabupaten Manokwari, khususnya di Teluk Doreri, berawal dari keprihatinan sejumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari yang kemudian menamakan diri sebagai komunitas Ketapang Dive Kuawi Manokwari, sebab setiap hujan deras wilayah perairan Teluk Doreri itu sudah menjadi spot tempat sampah, sehingga dengan demikian dia sangat mengganggu ekosistem dan juga biota laut yang ada di Teluk Doreri sendiri, sehingga mereka dengan swadaya sendiri, dengan keprihatinan tersebut, mereka turun untuk bersama-sama melakukan transplantasi atau penanaman kembali terumbu karang di Teluk Doreri, Firda. Safwan, pada penanaman terumbu karang kali ini, berapa jumlah yang diturunkan? Pada penanaman terumbu karang kali ini, pihak kelompok tersebut menurunkan sekitar 2 media, yang mana di dalam media tersebut ada sekitar 60 bibit karang yang sekitar ukuran 10 hingga 15 cm. Mereka memasang di sejumlah titik di Teluk Doreri, Firda. Dari pelaksanaan penanaman ini, apa harapan mereka dari komunitas Ketapang Dive Kuawi ini ke depannya seperti apa? Ya, Firda dan juga Tribuners, dari kegiatan yang dilakukan oleh Ketapang Dive ini dengan sebuah harapan bahwa kelak ada sejumlah orang yang punya keprihatinan dan juga punya gerakan yang sama untuk menyelamatkan biota-biota laut yang ada di Teluk Doreri, sebab sejak beberapa tahun belakangan ini masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari sering membuang sampah dan juga tidak memanfaatkan wilayah laut untuk menjadi tempat destinasi wisata seperti selam dan lain-lain, sehingga mereka berharap agar semua masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari tetap menjaga wilayah lautnya, sebab di depan Teluk Doreri sendiri ada tersembunyi sejarah-sejarah yang tenggelam di Teluk Doreri, sehingga mereka berharap untuk semua masyarakat bahu-membahu untuk sama-sama menyelamatkan terumbu karang dan juga biota laut yang ada di Teluk Doreri, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami Safwan juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Komunitas Ketapang Dive Kuawi, Kabupaten Manokwari Alexander Sitanala. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
Jelas ini muncul karena melihat keprihatinan kami dan kondisi laut atau teluk yang tidak pernah ada perhatian ya, atau kesadaran yang kurang, sehingga teluk ini seakan-akan kalau kita melihat ini teluk Dore ini kalau habis hujan ini jadi tempat sampah. Dan itu kami harap untuk jangan lagi membuang sampah ke laut dan tetap membuang sampah pada tempatnya. Berarti harapannya kegiatan ini bisa muncul sebuah pemahaman baru bahwa masyarakat tidak boleh lagi membuang sampah di Teluk Doreri, sehingga ekosistem bawah laut juga bisa terawat ya. Ya, seperti itu. Kami harapan kami laut di Teluk Doreri ini tetap bersih, tetap terjaga, tidak rusak, dan air pun sehat, sehingga biota-biota yang seperti lumba-lumba, whale shark, dan jenis-jenis biota lain bisa masuk dalam teluk sini, dan kita masyarakat yang nelayan tradisional tidak susah untuk mencari ikan sampai harus keluar dari teluk ini. Termasuk terumbu karang ini ya, tetap terjaga ya. Masuk terumbu karang. Jajaran Polresta Bandar Lampung membongkar sebuah rumah produksi minuman keras oplosan Jumat 13 Agustus 2021 kemarin. Sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi miras oplosan berbagai merek ini berada di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kangkung, Bumiwaras, Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan keuntungan atau omset yang dihasilkan dari rumah produksi tersebut mencapai miliaran rupiah. Dalam sehari, rumah produksi tersebut bisa memproduksi 50 dus yang masing-masing dus berisi 48 botol miras oplosan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Joviter yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Joviter. Sore, Firda. Joviter, bisa dijelaskan bagaimana proses atau upaya polisi membongkar home industri miras oplosan ini? Baik, Firda, bisa saya sampaikan ungkap kasus pembongkaran rumah produksi miras ini dilakukan oleh anggota Polsek Teluk Betung Selatan pada hari Selasa kemarin. Itu dilakukan berdasarkan dari laporan masyarakat mengenai kecurigaan sebuah rumah melakukan aktivitas bongkar muat. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian, ditemukan alat atau barang bukti yang mengarah kepada pembuatan minuman keras jenis oplosan. Firda? Joviter, sejak kapan home industri miras ini beroperasi dan berapa keuntungan yang dihasilkan? Ya, dalam perkara ini polisi menetapkan 6 orang tersangka. Salah satu diantaranya diduga sebagai otak atau pelaku utama untuk modal usaha membuat miras oplosan. Dari keterangan tersangka Gunanto atau otak dari miras oplosan ini, diketahui sudah beroperasi sejak awal Januari 2021 atau sekitar 8 bulan yang lalu. Baik, Firda. Untuk keuntungan atau hasilnya, ada berapa yang sudah dihasilkan? Ya, seperti disampaikan ke Polresta Bandar Lampung kemarin, Kombes Pol Ino Haryanto, satu hari home industry ini mampu memproduksi 50 dus dengan isi satu dus sekitar 48 botol. Dan itu dipasarkan di sejumlah daerah di luar Bandar Lampung. Menurut pengakuan tersangka, satu dus itu bisa, bukan satu dus, tapi dalam satu hari mereka bisa menghasilkan keuntungan sekitar 7,5 juta. Jika dikalkulasikan selama 8 bulan itu bisa mencapai 1,8 miliar. Baik, Firda. Berarti keuntungannya memang sangat besar ya terkait hal ini. Apa tindakan kemudian, tindakan lanjutan dari aparat kepolisian terkait adanya home industri miras oplosan ini? Ya, saat ini polisi melakukan penahanan terhadap 6 orang tersangka serta mengamankan barang bukti berupa cairan atau bahan pencampur miras, 1 unit mobil, dan beberapa perlengkapan lainnya. Saat ini mereka masih melakukan pengembangan terkait dugaan pemasaran yang dilakukan oleh para tersangka. Baik, Firda. Baik, Tribuners. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Lampung, Joviter, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi Tribuners sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan terus live update setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada.
Saya Firdananda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan